Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid darain. Amin. Wa auha Allahu ila ba'di anbiya'ihi alaihimus salam. Abdi habli min aynayka ad-dumu' wa min qalbika al-khushu'. Thumma ad'uni astajib laka wa anal garibul mujib. Dan Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya alaihimussalam, semoga Allah memberikan keselamatan terhadap mereka para anbiya. Ini wahyu Allah kepada sebagian nabinya. Abdi berarti firman Allah. Ya, berarti firman Allah kepada sebagian nabinya. Abdi, wahai hambaku, habli, berilah untukku, berikan untukku min ainaika, daripada kedua mata kamu, ad-dumu, air mata, kucuran air mata, wa min qalbika, dan dari hati kamu, al-khusyu', berikan daripada hati kamu al-khusyu', khusyuk. Summa, kemudian, ud'uni, minta kepada aku, astajib laka wa anal garibul mujib. Astajib laka, niscaya aku akan mengijabahi untuk kamu daripada apa yang kamu minta. Wa anal garibul mujib, dan sesungguhnya aku adalah maha dekat, al mujib, dan maha mengijabahi daripada doa. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berdoa. Ini sebelum kita berdoa kita itu sudah harus mempersiapkan dua hal. Ini persiapan sebelum berdoa supaya doa kita diijabahi oleh Allah. Kadang-kadang kita kan banyak mengeluh, kadang kita sudah berdoa kok tidak diijabahi ya. Kita sudah minta kok belum dikabulkan ya. Maka sebetulnya sebelum kita berdoa harus ada persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu dua hal. Dalam firman Allah ini, persiapkan dua hal sebelum kamu berdoa. Kalau pingin doanya diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menangis. Yang kedua, khusyuk di dalam berdoa. Nah, kalau dua ini sudah dilakukan, kemudian dia berdoa, baru doanya akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bondo nangis, bondo khusyuk dalam berdoa, baru setelah itu minta akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita setelah ngerokok kadang-kadang 2 pak mari ngono doa, ya Allah ijabah ya Allah, mudah-mudahan kabul ya Allah. Mari joget, mari nyanyi, doa bersama, doa. Setelah lupa kepada Allah berdoa, mau dikabulkan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar minta sama Allah, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar butuh. Dengan cara apa? Ya dengan dua hal tadi itu. Nangis kalau perlu, kalau minta. Udah anak kecil lah. Kalau anak kecil mau minta ya apa? Bondo nangis. Tahu anak kecil itu bahwa yang paling rahmat terhadap dirinya siapa? Orang tuanya. Bondo nangis. Sampai kadang-kadang pintar kecil itu. Pura-pura iso kadang-kadang nangis. Kenapa? Supaya orang tuanya memberikan apa yang dia minta. Begitu juga kita, tunjukkan kalau kita benar-benar butuh. Masuk kalau mbak cilik. Ya, kita juga apa? Tunjukkan bahwa kita ini benar-benar butuh. Nangis. Kalau perlu minta sambil menangis. Dan menangis itu bukan hanya menangis untuk apa yang dia minta, toh bukan. Menangisi bahwa dia enggak pantas sebetulnya minta sama Allah dengan apa yang sudah dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurang, bacaan Al-Quran kurang, sholat kurang, serba kurang, minta sama Allah, nangis. Tunjukkan bahwa kita benar-benar butuh, tidak ada yang bisa mengijabahi daripada permintaannya, mengabulkan daripada permintaannya kecuali Allah. Kemudian khusyuk di dalam berdoa, bukan lupa, bukan dia sambil tertawa, bukan dia sambil ngobrol sendiri. Kenapa? Yaitu menunjukkan bahwa dia enggak butuh. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar butuh daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menangis,
dan dengan kita juga yaitu khusyuk di dalam berdoa. Kalau sudah seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala summad'uni. Kalau sudah kamu menangis, khusyuk di dalam memintanya, dalam doanya khusyuk dia, maka ud'uni, minta sama aku setelah itu. Astajib laka. Aku akan mengijabahi daripada doa-doa kamu. Wa anal qaribul mujib. Aku itu maha dekat loh. Aku maha mengijabahi doa loh. Nah, berarti dua hal ini sangat penting berarti. Dan itu pertama, menangis itu memang harus dilakukan oleh setiap hamba. Allah itu enggak senang dengan mata yang tidak pernah menangis. Jumudul ain. Mata yang tidak pernah menangis. Nangis karena kehilangan dunia, iya. Nangis tentang dosanya enggak pernah. Nangis karena kurangnya ibadah enggak pernah. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang seperti ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu memerintahkan kita memerintahkan kita untuk menangis. Kalau tidak bisa nangis paksa. Ya apa caranya supaya nangis? Kenapa? Ya karena kita pantas menangis dengan apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Karena itu kita ini harusnya banyak menangis. Penting itu menangis itu. Di antaranya pentingnya menangis itu bisa membersihkan hati kita. Orang kalau sering menangis, menyesali perbuatannya, sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh, sujud dia sampai menangis. Orang-orang seperti ini hatinya akan bersih. Allah akan bersihkan hatinya. Kalau sudah Allah bersihkan hatinya, maka di situ siap untuk menerima daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang khususnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu harus lebih banyak menangis, bukan sebaliknya. Kadang-kadang mereka malah banyak tertawa. Mereka malah banyak lupa. Padahal harusnya dia lebih ngerti, harus banyak banyak menangis, ya banyak membuat orang sadar. Kadang-kadang keliru di zaman sekarang ini, malah yang berilmu malah banyak tertawa, sampai kurang tertawanya sampai ceramahnya cekakak-cekiki. Sampai ceramahnya pun akhirnya isinya guyon. Ceramahnya bukan membuat orang sadar, sampai orang lupa diri. Kadang-kadang tidak jarang yang dikeluarkan daripada omongannya malah malah di situ mengandung cerita tentang perempuan, ada semi porno, tidak ada filter sama sekali. Kadang-kadang harusnya orang yang berilmu lebih banyak menangis dan mengajak orang untuk sadar menangis, bukan malah sebaliknya, dia sudah banyak tertawa mengajak orang untuk banyak tertawa. Nah, ini di akhir zaman. Karena itu kita butuh orang-orang yang bisa menyadarkan kita, menyadarkan apa yang sudah kita lakukan daripada kesalahan, supaya jadi benar, supaya jadi sadar. Kalau perlu dibuat orang itu sampai menyesal dan menangis daripada perbuatannya. Itu yang harus dilakukan. Dan itu orang yang berilmu itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang berilmu yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dalam Al-Qur'an, innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adghani sujada wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adghani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ciri-ciri orang-orang yang berilmu itu sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu kepada dia. Artinya orang-orang yang berilmu, mereka itu min qabli dahulunya seperti siapa? Ini mensifati daripada orang-orang yang ada orang-orang yang dahulu, yaitu min qabli, seperti siapa? Salman Al-Farisi, seperti Zaid bin Umar bin Novel, ya, kemudian seperti yang lainnya. Mereka itu adalah ahlul kitab. Mereka yang mengerti tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mereka ahlul kitab itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, seperti kita dibacakan Al-Quran, idza yutla alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, yakhirruna lil adghani sujada, mereka menundukkan daripada dagu-dagu mereka
sampai merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka sujud. Saking sadarnya dengan apa yang dibacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar, mereka merasa banyak salah. Kemudian wayaqulun, mereka akan berkata, Subhana Rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du Rabbina lamaf'ula. In kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Sungguhnya janji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lamaf'ula, niscaya akan terjadi, akan dilakukan. Apapun janji Allah, ada neraka, ada surga, ada adab kubur, ada balasan daripada amal perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk, ada. Semuanya akan ada. In kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adghani yabkun. Mereka menundukkan kepalanya sambil mereka menangis. Mereka menundukkan kepalanya sambil mereka menangis. Wa yazidhum khusyu'a. Tambah menangis sampai khusyuk. Mereka hatinya khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Mereka harus apa? Mereka harus bersikap seperti itu. Bukan ngomong ketika ada bacaan Al-Quran, ngomong sendiri. Ketika dia dibacakan Al-Quran, main-main. Bahkan Al-Qurannya dibuat mainan kadang-kadang. Ditafsiri Al-Quran dengan seenaknya sendiri tanpa ada dasar daripada ilmu. Hati-hati. Karena itu orang yang berilmu itu seharusnya mereka lebih banyak menangis daripada orang yang tidak berilmu. Nah, kalau sekarang malah kebalik, atau mengajak orang yang tidak berilmu juga ikut seperti mereka, banyak tertawa, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi SAW melihat beberapa sahabatnya Nabi SAW. Mereka kumpul, mereka tertawa. Mereka tertawa, terbahak-bahak. Kemudian Nabi SAW keluar di tengah-tengah mereka. Nabi mengatakan, Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Nabi SAW, seandainya kamu ini tahu, mengetahui apa yang aku sudah ketahui, seandainya kamu mengetahui semuanya ini, apa yang sudah aku ketahui, kata Nabi SAW, kamu tahu neraka, seandainya dahsyatnya neraka, kamu tahu dengan Israel yang akan mencabut nyawa, kamu kenal dan mengetahui, kamu akan tahu seandainya dengan Mungkar Nakir, kemudian kamu tahu bahwa akan ada hari kiamat, hancur semuanya di muka bumi ini, semuanya akan hancur, dunia seisinya semuanya dan yang lainnya akan hancur. Kamu seandainya tahu tentang mahsyar, hari kebangkitan, dikumpulkan manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman di satu tempat tanpa mereka memikirkan yang lainnya, mereka mikir dirinya sendiri, mereka tidak berpakaian. Seandainya kamu tahu tentang neraka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang maksiat, kamu seandainya mengetahui seandainya semuanya itu, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit tertawa. Sebaliknya, wala bakaitum katsira, kamu akan banyak menangis. Diingatkan sama Nabi, jangan banyak tertawa di dunia. Silakan tertawa tapi sewajarnya. Silakan kamu senang tertawa tapi sebatasnya. Bukan kamu lupa diri, bukan kamu banyak tertawa, bukan kamu banyak lupa. Kalau ada, Pak, kalau ada seandainya orang seandainya divonis sama dokter 1 bulan lagi kamu meninggal, divonis sudah. Kira-kira orang yang seperti ini gimana? Apa yang akan dia lakukan? Waduh, kalau perlu setiap hari 1 hataman Al-Quran. Kalau perlu sholat sunnah semuanya akan dilakukan. Dia akan banyak berzikir, dia akan mengeluarkan hartanya untuk sedekah, dia akan mendekatkan diri kepada Allah, dia akan wasiat kepada anak-anaknya, dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui bakal meninggal, divonis sama dokter.
Kita kadang-kadang apa? Enggak sadar. Kita ini kadang-kadang apa? Enggak sadar. Kenapa? Kita ini juga sudah divonis sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Divonis apa? Bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini vonis dari Allah kan? Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, siapapun dia. Siapapun dia, orang terhormat kah atau orang biasa kah, orang berilmu, orang tidak berilmu, orang soleh, orang awam, semuanya akan meninggal. Bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah harus meninggalkan dunia kok. Kita ini sudah ada vonis, tapi kok kita tenang? Kok kita seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya? Seakan-akan tidak butuh pahala. Padahal kita setelah kehidupan dunia ini yang kita butuhkan bekal untuk akhirat. Apa? Ya ibadah kita, duduk kita di masjid ini dengan i'tikaf, salat berjamaahnya kita, bacaan Al-Quran kita, berzikirnya kita, sholawatnya kita, sedekahnya kita. Itu yang kita butuhkan. Harusnya itu yang lebih kita dahulukan daripada kita lupa diri. Karena itu kita harus sadar, kita harus banyak menangis. Menangis ini untuk apa? Untuk melunturkan daripada dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Banyak dosa kita ini. Caranya gimana supaya luntur dosanya? Banyak beramal baik, banyak menangis, luntur dosanya. Allah Maha mengampuni dosa dan tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus sadar ya, dan kita harus banyak menangis. Sampai dikatakan bahwa hurrimat, ada satu riwayat, hurrimatin nar ala salasati ayun. Diharamkan api neraka itu terhadap 3 mata. Diharamkan api neraka itu dengan apa? 3 mata. Artinya apa? Jika ada orang 3 matanya ini digunakan dengan 3 hal ini, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. Pertama, uyunun bakat min khasyatillah. Itu mata-mata yang selalu dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang selalu takut, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ada acara bacakan apa daripada sejarahnya Nabi, terharu menangis. Diceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang api neraka, menangis. Tentang dosa, menangis. Bangun di malam hari, ibadah menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Merasa banyak berdosa, menangis. Menangis karena takut kepada Allah. Ini api neraka tidak akan mampu untuk apa? Menyiksa orang seperti ini. Mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah, bukan nangis karena kehilangan harta, bukan menangis karena apa? Karena dia kehilangan dunia, bukan. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan diharamkan daripada api neraka yaitu ainun saharat fi sabilillah, yaitu mata yang selalu terjaga, tidak pernah tidur di malam hari, fisabilillah, di dalam jihad fisabilillah, karena berperang membela agama Allah. Kalau ada orang jihad berperang membela agama Allah, kurang tidur, kadang-kadang malam hari tidak bisa tidur dia. Kenapa? Harus siap siaga. Ini orang-orang yang seperti ini matanya yang tidak tidur karena fisabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala karena jihad fisabilillah, ini tidak akan masuk api neraka. Akan diharamkan baginya daripada api neraka. Tapi kalau tidak ada perang ya jangan nyari perang ya. Kalau tidak ada perang ya jangan nyari perang. Ada jalan lain fisabilillah. Apa jalan lain fisabilillah? Ya berdakwah untuk mengajak orang lain. Ya, kemudian malam hari tidak tidur mendoakan kaum muslimin supaya diampuni dosanya, supaya dikasih hidayat, didoakan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa? Ainun saharat fisabilillah. Berarti ini mata apa? Yang dia tidak tidur
tapi apa? Karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kurang tidur karena membantu orang, itu dikatakan apa? Mata yang ainun saharat fisabilillah. Berarti ini adalah orang-orang yang termasuk diharamkan daripada api neraka. Yang ketiga, wa ainun ghaddat an maharimillah. Yang ketiga yaitu mata yang dipejamkan daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ada perempuan yang terbuka auratnya, dia tutup matanya, dia pejamkan matanya, dia tutup dengan tangannya. Astaghfirullahaladzim. Ingat kepada Allah. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, astaghfirullahaladzim, menuntut langsung matanya. Itu adalah mata-mata yang akan apa? Orang-orang itu akan diharamkan daripada api neraka. Bukan astaghfirullahaladzim, ya. Nutup mata satu tapi satunya dibuka. Ya ini termasuk orang yang masuk ke neraka ini nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu apa? Menjaga tiga mata ini daripada tiga hal tadi itu, maka orang tersebut akan diharamkan daripada api neraka. Artinya apa? Enggak mungkin dia akan masuk neraka, insyaallah selamat daripada api neraka. Karena itu dikatakan abdi habli min ainika dumu. Hei hambaku, berikan untukku daripada kedua mata kamu apa adumu, menangis, air mata, tangisan. Berikan kepada kamu dari dua mata kamu itu apa? Air mata. Artinya apa? Banyak menangis. Karena apa? Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, ya la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dar'i. Dikatakan, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka rajulun, seseorang yang dia baka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah, hatta sehingga yaudal laban, kembali air susu, fid dar'i, di dalam teteknya. Kalau sudah air susu keluar, bisa enggak kembali? Enggak bisa kan kembali lagi kan? Air susu itu kalau sudah keluar dari teteknya, enggak mungkin air susu tadi itu akan kembali lagi. Begitu juga tidak akan masuk neraka orang yang dia menangis karena takut kepada Allah. Banyak menangis, banyak ingat kepada Allah. Ini orang-orang, tanda-tandanya orang-orang yang insyaallah pasti masuk surga dan selamat daripada api neraka. Nah, karena itu ya, kita harus apa? Selalu menjaga mata kita daripada maksiat kepada Allah. Kalau perlu kita jadikan mata kita selalu menangis karena menyesal daripada apa yang kita lakukan di atas dunia ini, daripada kekurangan dalam ibadah, banyaknya dosa, yaitu akan menjadikan apa? Doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang khusyuk. Ini hati yang khusyuk ini perlu juga ya, sebelum doa ya, kita buat hati kita ini bagaimana supaya apa? Khusyuk. Khusyuk zahir dan batin. Khusyuk zahir tadi ya dengan cara menangis tadi itu. Khusyuk secara zahir ya dengan cara menangis. Khusyuk secara batin ya hati kita apa? Tidak memikirkan yang lainnya, tapi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baca Al-Qur'an ya kita ingat sesuai apa yang kita baca daripada Al-Qur'an. Soalnya ceritakan tentang dosa, kita menyesal daripada banyak dosa. Khusyuk dalam hatinya, dan khusyuk ini secara zahir ataupun batin. Dengan cara apa? Sebelum kita doa, kita mulai dengan baca Al-Quran, kita resapi artinya, kita merasa apa? Nikmat membaca Al-Quran. Setelah itu kita tutup Al-Qurannya, minta sama Allah. Kalau perlu tambahi menangis. Ini baru diijabahi doanya. Orang yang seperti ini yang akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum berdoa seandainya dia ya menangis, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hatinya lunak, sampai hatinya khusyuk, baru minta sama Allah. Ini yang diijabahi. Karena itu kita ini ketika hadir satu majelis, entah itu pembacaan maulid, entah itu pembacaan manakib, entah itu pembacaan burdah, entah itu acara apapun, khutbul Quran, apapun,
ketika hati kita merasa nikmat, khusyuk hati kita, apalagi sampai terharu menangis, cepat-cepat doa itu. Justru yang waktu saat seperti itu doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda doa kita akan diijabahi ya ketika kita mendapatkan hal-hal sesaat seperti itu. Itu yang akan lebih banyak harapan untuk diijabahi daripada doa-doa kita. Karena itu sebelum kita berdoa, ya kita seandainya sholat, ya sholat dengan khusyuk. Sampai kalau perlu kita menangis, kemudian setelah salat ngangkat tangannya, diijabahi oleh Allah. Kenapa? Dengan dua hal tadi itu Allah akan mengijabahi doa. Menangis dan khusyuk di dalam apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, apalagi kalau ya dikatakan bahwa apa? Dengan kita banyak menyebut nama Allah. Kita ini banyak menyebut nama Allah, itu juga diantara sebab untuk diijabahi doa. Banyak menyebut nama Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi itu pernah sujud ya, sambil menyebut nama Allah. Ketika Nabi sujud, ya Allah, ya Rahman, menyebut nama Allah. Kemudian ketika Nabi saat sujud dan menyebut nama Allah tadi, ya Allah, ya Rahman, ternyata Abu Jahal mendengar. Abu Jahal ini ya, musuhnya Nabi ini, Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad ini. Abu Jahal mendengarkan dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, loh, Muhammad ini melarang kita untuk menyembah dua Tuhan, yang tidak boleh kecuali satu Tuhan. Kok malah Muhammad menyebutkan dua Tuhan, ya Allah, ya Rahman. Wah, kok Muhammad ini menyalahi daripada apa yang dia larang. Akhirnya apa? Setelah itu Nabi ya turun ayat Al-Qur'an. Turun ayat Al-Qur'an yaitu apa? Yang berbunyi qulid Allaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qulid Allah, katakan wahai Muhammad, ud'u Allah, sebut nama Allah. Awid'ur rahman, atau sebut nama Ar-Rahman. Ayyamma, manapun nama yang mau disebutkan, tad'u, kamu memanggil Allah Subhanahu wa taala, falahu, bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Artinya apa? Nama Allah itu banyak. Bukan Allah saja, tapi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salam. Ada berapa? 99 nama. Karena itu bagi orang yang ingin berdoa, ya, sebut nama Allah. Sebut nama Allah, perbanyak untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya dengan kita menyebut nama Asmaul Husna, nama-nama Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa, itu diantara cara untuk supaya diijabahi doanya. Tapi ya dengan khusyuk, duduk menyebut nama Allah Asmaul Husna ambil tola-tole, mari ngunung guyang-guyu, ya ndak, dengan khusyuk menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus. Khusyuk, merasa nama-nama Allah ini mengetahui arti-artinya, sehingga apa? Dia mungkin sambil menangis. Setelah itu doa kepada Allah, diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dua hal ini, kalau hatinya sudah khusyuk, badannya khusyuk, dengan matanya menangis, maka apa? Setelah itu baru Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lak. Maka minta sama Allah, aku akan ijabahi daripada doa kamu. Di antaranya dengan kita supaya doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum berdoa kita cari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah dulu, perantara. Perantaranya dengan apa? Amal soleh. Baca Al-Quran tadi itu, berzikir, sholat, baca sholawat, kemudian berdoa. Qiyamul lail, ibadah, sujud yang banyak, baru berdoa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kesalahan kita. Setelah itu berdoa. Ini namanya wasilah, perantara sebelum meminta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah mengatakan apa? Anal qaribul mujib. Aku ini maha dekat. Dekatnya Allah bukan dengan jarak. Kalau kita kan dekat atau jauhnya kan dengan jarak. Tapi kalau Allah itu dekatnya itu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, bukan dengan jarak. Kita ini bisa dekat dengan hati kita. Lewat apa? Ya lewat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lewat dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qiyamul lail. Itu supaya kita dekat dengan Tuhan kita. Anal qaribu, aku maha dekat. Bagi siapa? Ya bagi orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dekat dengan cara apa? Bakti sama orang tua. Itu juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak apa? Ya dekat dengan orang soleh. Ini juga diantara salah satu kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktikaf di masjid, itu juga cara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita lupa diri ya kemudian minta sama Allah. Kita jauh, semakin jauh minta, ya jauh diijabainya. Karena itu kita ya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya dengan cara tadi beribadah, menangis, ya kemudian apa? Khusyuk di dalam apa? Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal qaribul mujib. Dan aku ini maha mengijabahi doa. Ya, orang itu ya kalau sudah kenal dengan Tuhannya enggak akan minta kepada yang lainnya. Orang itu kalau sudah kenal dengan Tuhannya enggak akan minta kepada yang lainnya, pasti mintanya kepada Allah. Kenapa? Sudah kenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha memberi, Allah maha rahmat, pasti dia akan minta kepada Allah. Enggak mungkin minta sama manusia. Sama dengan anak kecil tadi itu. Anak kecil kalau mau minta kepada siapa? Lari kepada ibunya, kepada abahnya. Ketika pingin sesuatu, kenapa? Karena dia tahu orang tuanya enggak akan menolak. Enggak minta kepada orang, mintanya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu kalau minta sama orang tuanya pasti dikabulkan. Begitu juga orang yang sudah kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah dia akan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya pernah ya terjadi peperangan. Ya pernah terjadi peperangan. Kemudian perempuan zaman dahulu itu mereka itu sifat malunya sangat tinggi ya. Enggak mau mereka itu berjalan di depan banyak lelaki itu, mereka enggak mau, mereka malu. Mereka itu sangat malu ya, apalagi kalau di situ sampai terbuka auratnya, enggak mungkin. Beda dengan perempuan sekarang, kadang-kadang malah cari banyak lelaki kemudian dia lewat. Kemudian membuka auratnya, kemudian jalannya dibuat-buat. Nah, ini kalau perempuan sekarang, kalau perempuan dulu enggak, mereka sangat malu. Ini satu saat Nabi ini pulang dari peperangan dengan para sahabatnya, ada satu perempuan keluar dari tendanya, lari dia sekencang-kencangnya, lupa sampai tidak menutup auratnya, terbuka, tidak pakai kerudung. Lari kenapa? Karena melihat anaknya yang masih kecil ada di terik panas matahari. Panas matahari di padang pasir lagi. Dia tidak pakai alas kaki, itu orang tua perempuannya lari sekencang-kencangnya, kemudian dipegang itu anaknya, badannya dijatuhkan, kemudian anaknya ditaruh di atas badannya. Dia rela kena panas di padang pasir, dijatuhkan badannya supaya anaknya selamat. Melihat di hadapan banyak orang ini, perempuan tadi sampai lupa diri. Kenapa? Saking sayangnya sama anaknya, sampai membuat itu semua orang yang di sekitarnya terharu. Banyak yang menangis. Kenapa? Karena hebatnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Awa ajibtum? Bukankah itu membuat heran kamu? Membuat takjub kamu? Kejadian yang kamu lihat?" "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, terharu kita melihatnya ya Rasulullah." Orang tua begitu sayang kepada anaknya sampai seperti itu, sampai rela dia berkorban, harus jatuh dan dia kepanasan sampai lupa diri, gak pakai kerudung.
Padahal punya sifat malu yang sangat tinggi. Lupa. Kenapa? Karena anaknya nggak mau sampai terjadi apa-apa terhadap anaknya. Kata Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, lallahu arhamu min ibadi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah, Allah itu lebih rahmat, lebih sayang, lebih perhatian terhadap hambanya daripada lebih daripada perempuan ini terhadap anaknya. Allah lebih sayang terhadap kamu. Allah lebih perhatian terhadap kamu. Allah sangat banyak memberikan rahmatnya kepada kamu, kepada hambanya. Karena itu kita hanya butuh apa? Menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, kemudian minta, diijabahi sama Allah. Allah memberikan rahmat sampai dikatakan Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan untuk semuanya sekarang ini. Orang tua rahmat terhadap anaknya, kemudian saudara kepada saudaranya, suami kepada istrinya. Itu satu rahmat Allah itu yang dibagi seluruhnya. Tinggal berapa? 99 rahmat Allah yang belum diturunkan. Itu akan diberikan nanti di hari kiamat. Karena itu Allah Maha Rahmat. Apa timbal balik kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya laksanakan perintah Allah. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan semakin rahmat terhadap kamu dan akan memberikan kepada kamu bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi nanti kebahagiaan di akhirat. Kita minta sama Allah, tapi dengan cara apa? Dengan cara kita menangis, khusyuk, lakukan ibadah, wasilah, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang diharamkan, ya lakukan kewajiban, minta kepada Allah, pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau minta sama Allah yakin. Jangan minta sama Allah, iya tadi kayak iya pun enggak ya. Kata Nabi SAW, ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Minta sama Allah sedangkan kamu itu yakin bakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tapi ragu. Jangan, kalau sama manusia mungkin kamu ragu. Aku jauh kayak itu. Masih ragu enggak apa-apa kalau sama manusia. Kalau sama Allah yakin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kayak itu apa? Jangan kita meminta kepada Allah dengan kita perasaan kita tidak yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastilah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semuanya sehingga kita di dalam beribadah kita mendapatkan khusyuk di dalam beribadah, menangis karena banyak salah, kemudian Allah akan ijabahi daripada doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.